Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Art Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Damla mempertanyakan kenapa Aga pergi dari rumah dan kenapa cincin di jari ibunya kosong. Aga menjelaskan bahwa ini di antara suami istri. Kemudian Senis datang. Senis berkata, "Apa yang terjadi?" Putrimu mempertanyakan. Aga menjawab, "Apa yang terjadi padamu, Senis? Kenapa kamu bangun dan datang ke sini?" Senis berkata, "Aku datang untuk mengatakan kamu tidak perlu pergi. Nedim ada di sini, terutama pada malam pertamanya. Aku menyadari kamu tidak ingin meninggalkannya sendirian. Aga tetap ingin pergi." Kemudian Senis menangis. Senis berkata, "Aku tidak peduli dengan detail sekecil itu lagi. Satu-satunya hal yang aku pedulikan adalah anak-anak." Aga menjawab, "Keduanya bukan anak-anak lagi, Senis. Mereka sudah besar." Aga pergi. Senis menahannya. Senis berkata, "Damla berpikir apa yang terjadi di antara kita adalah perkelahian kecil. Mereka akan hancur ketika melihat tanda tangan di protokol perceraian itu." Aga menjawab, "Tidak hanya aku yang memiliki tanda tangan di kertas itu, Senis. Ada tanda tangan ibunya juga. Lagi pula, kamulah yang meletakkan kertas itu di depanku dan menandatanganinya." Lalu Aga pergi. Senis berkata, "Kami akan benar-benar bercerai." Di scene ini, Jeng mengingat-ingat tentang apa yang dikatakan Cemre padanya. Sementara Nedim memandang kursi roda dan mengingat tentang Cemre dan dirinya saat melarikan diri. Nedim menangis. Kemudian Jeng datang. Jeng berkata, "Aku datang ke sini untuk menjagamu." Nedim menjawab, "Apa karena pamanku menginginkannya?" Jeng berkata, "Tidak, ayahku sudah pergi. Aku datang ke sini sendiri." Nedim menjawab, "Dulu seperti itu. Kamu akan datang karena pamanku menginginkannya." Jeng berkata, "Kamu ingat?" Nedim menjawab, "Tahukah kamu perasaan itu tidak bisa dilupakan. Ketika kamu melihat ke dalam mata seseorang, kamu mungkin tidak ingat apa yang dia lakukan kepadamu. Tapi apa yang membuatmu merasa perasaan itu tidak akan lupa?" Jeng berkata, "Aku datang ke sini, mungkin kamu membutuhkan sesuatu." Lalu Jeng pergi. Nedim menjawab, "Perlahan. Apapun yang aku butuhkan, aku akan menerimanya dengan perlahan." Lalu Jeng menghampiri Nedim lagi dan bertanya pada Nedim, "Mengapa kamu masih membawa kursi roda ke sini? Jika aku adalah kamu, aku akan berhenti memegangnya. Aku sudah membakarnya." Nedim menjawab, "Kamu tidak pernah berada di tempatku." Jeng berkata, "Kenapa kamu tidak menyingkirkannya?" Nedim menjawab, "Untuk tidak dilupakan." Jeng berkata, "Apa yang tidak boleh kamu lupakan?" Nedim menjawab, "Hati nurani. Agar tidak melupakan hati nuraniku." Jeng langsung gemetar dan salah tingkah mendengar apa yang dikatakan Nedim. Di scene ini, Senis terus memandang surat perceraiannya. Nedim memperhatikan Jeng dari atas, sementara Cemre tidak bisa tidur. Nedim datang ke kamar Jeng. Cemre merasa kehadiran Nedim. Nedim ingin membuka pintu, namun Nedim menahannya lalu pergi. Keesokan harinya, Jeng dan Senis berada di tepi laut. Jeng berkata, "Bukankah aneh, apa yang kamu takuti selama bertahun-tahun sekarang terjadi padamu? Kamu bilang kamu tidak bisa hidup jika itu terjadi padaku. Kemudian itu terjadi padamu. Tapi kamu tidak bisa mati." Senis menjawab, "Hal-hal yang kita takuti tidak terjadi pada kita. Nedim akan datang ketika dia mengingat semuanya." Jeng berkata, "Bagaimana jika Nedim sudah ingat?" Senis menjawab, "Jangan konyol. Jika dia ingat, rumah besar itu sudah dihancurkan oleh kita sekarang." Jeng berkata, "Itu akan terlalu singkat, bukan? Itu akan memakan waktu yang sangat singkat." Senis menjawab, "Apa kamu mengisyaratkan sesuatu? Apa dia mengatakan sesuatu padamu?" Jeng berkata, "Bagaimana jika Nedim tidak ingin waktu pendek, baik menikmati akhir tahun, tidak hanya satu kali, tetapi setiap saat dia ingin mengeluarkannya secara perlahan. Entah saat kita memainkannya selama bertahun-tahun. Bagaimana jika dia mempermainkan kita, Bu? Seperti rencanamu yang berhasil selama bertahun-tahun. Bagaimana jika dia punya rencana untuk kita? Nedim bertahun-tahun menjadi korban. Bagaimana jika sekarang gilirannya menjadi kejam?"
Senis menjawab, kami bukan domba untuk dikorbankan. Aku harus melakukan sesuatu. Kekuasaan berarti ayahmu. Aku harus mendapatkan ayahmu kembali dulu. Aku tidak bisa berdiri di depan Nedim sebagai mantan istri pamannya. Jika Agah menceraikanku, kita akan kalah perang, bahkan sebelum dimulai. Di scene ini, Cemre mendatangi Dokter Oya. Cemre menangis mencurahkan isi hatinya tentang Nedim kepada Dokter Oya. Kemudian, Ceren dan Neriman datang, lalu melihat Cemre. Ceren mengejar Cemre. Ceren membahas tentang perceraian Cemre dan Jeng. Ceren memberitahu Cemre bahwa ibunya mengikuti Cemre ke pengadilan. Ceren berkata, aku mengingatkan bahwa kita adalah saudara. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan pada ibuku, tapi tidak bisa diceritakan, kamu bisa memberitahuku. Setelah itu, kita akan menyelamatkan pernikahan kita. Cemre sudah menduga Ceren bersikap baik padanya karena ingin kembali ke rumah Karacai. Ceren berkata, kamu masih tidak ingin aku bersama suamiku. Kamu tidak kasihan pada keponakanmu sendiri. Cemre menjawab, bukan aku. Kamu yang tidak merasa kasihan pada bayimu. Dan ya, aku tidak ingin kamu bersama Nedim. Lalu Cemre pergi. Di scene ini, Ceren mengatakan bahwa Cemre sangat terobsesi dengan Nedim. Namun, dokter menjawab bahwa dokter memanggil bukan untuk membicarakan Cemre. Dokter berkata, bisakah kamu menceritakan sedikit tentang hubunganmu dengan pasanganmu? Ceren menjawab dan terus membicarakan Cemre. Ceren berkata bahwa Cemre sudah mencuci otak Agah sehingga Agah tidak percaya lagi padanya. Kemudian Ceren meminta untuk bersatu lagi dengan Nedim. Dokter berkata, aku memiliki sedikit detail untuk diberikan padamu. Aku tahu apa yang kamu lakukan pada Nedim, Nyonya Ceren. Ceren terkejut lalu menyalahkan Cemre lagi. Dokter berkata, aku mendengar apa yang kamu lakukan bukan dari kakakmu, tetapi dari suamimu. Ceren terdiam lalu meminum air. Ceren berkata, Nona Oya, aku tidak tahu bagaimana membuatmu percaya, tapi apa yang dikatakan suamiku juga merupakan pekerjaan kakakku. Dia telah mencuci otak Nedim untuk bermusuhan dengan istrinya. Oya berkata, jadi kamu menyangkal perilaku yang baru saja aku katakan? Ceren terus menyangkal dan beralasan bahwa itu karena hormon kehamilannya dan berkata bahwa mereka melebih-lebihkannya. Oya berkata, pasanganmu menceritakan pengalamannya dan tidak melebih-lebihkannya. Ceren marah dan berkata bahwa Oya menghakiminya. Oya berkata, ini bukan pertandingan atau perang. Sepengetahuanku, pasanganmu tidaklah menghakimi yang lain. Ceren tetap menyangkal apa yang dikatakan dokter dan berkata bahwa dokter tidak memahaminya. Ketika Ceren pergi, Nedim keluar dari tempat persembunyiannya. Nedim berkata, kenapa aku tidak boleh masuk dan mendengarkan Cemre? Oya berkata bahwa topiknya adalah pernikahan dan istrinya. Nedim berkata, istriku, satu tujuannya adalah menggunakan aku untuk kembali ke rumah besar. Oya menjawab, yang terpenting adalah tujuanmu. Kamu mendengar dengan telingamu, kamu melihat dengan matamu. Bagaimana dia berbohong tanpa suaranya bergetar. Aku membuat pertanyaan tentang pernikahan denganmu dan kekejamannya terhadapmu. Persaingan dengan kakaknya juga sangat ekstrim. Dia adalah orang yang sangat bermasalah. Katakan padaku, kamu tidak akan memanfaatkan diri sendiri, bukan? Nedim berkata, aku tidak akan membiarkan diriku dimanfaatkan. Di scene ini, Damla mencari Nedim ke kamarnya. Nurten bilang bahwa Nedim pergi. Kemudian Damla menanyakan Nedim pada penjaga. Lalu Zivan datang. Damla berkata, bukan tipemu. Zivan menjawab, bismillah, bagaimana kamu tahu gadis tipeku? Damla berkata, aku tidak tahu kalau kamu bercermin seperti itu. Zivan menjawab, kamu tahu kamu bukan tipeku. Aku memberitahumu dalam hal ini. Damla berkata, kamu menjadi aneh setelah malam itu. Zivan berkata, aku ingatkan, aku tidak menciummu malam itu. Kamu yang menciumku. Damla berkata, jangan lupakan apa yang kamu katakan, oke? Jangan. Senis merencanakan sesuatu. Senis mendekati kamar Damla sambil membawa surat perceraian. Senis berpura-pura menelepon dan menangis. Kemudian Damla mendengar percakapan ibunya, lalu Damla menghampiri Senis. Damla bertanya apa yang telah terjadi dan menanyakan kertas apa yang disembunyikan oleh ibunya. Senis berpura-pura menyembunyikannya agar mendapat simpati Damla. Kemudian Damla mengambil kertas
itu lalu terkejut melihatnya. Senis berkata bahwa Agah telah mengorbankan keluarganya sendiri, sehingga membuat Damla marah dan mencari Agah. Senis tersenyum. Damla marah pada Agah dan merobek surat perceraiannya. Agah berkata, "Damla, putriku, kamu bukan anak-anak lagi." Damla menjawab, "Iya, aku bukan anak kecil, aku sudah dewasa. Kamu benar, tapi aku anakmu." Lalu Damla pergi. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.